PKN adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengajarkan peserta didik menjadi bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ciri khas yang terletak pada PKN ini terletak pada fokusnya dalam membahas tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan identitas sebagai warga negara. Serta PKN juga memiliki ciri khas dalam membantu siswa memahami hak asasi manusia, perbedaan budaya, agama, dan suku dalam konteks persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam PKN, siswa juga diajarkan untuk menghormati perbedaan pendapat. Perbedaan IPS dan PKN merupakan perbedaan yang cukup signifikan antara dua mata pelajaran yang ada di sekolah. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang berfokus pada aspek sosial dan humaniora manusia. Sementara PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada identitas kewarganegaraan dan pemahaman tentang negara. IPS difokuskan pada studi tentang perilaku manusia, sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan budaya dan lingkungan. Sementara itu, PKN lebih menekankan pada pemahaman tentang politik dan proses kewarganegaraan. Perbedaan mata pelajaran PKN dan agama yaitu pada fokus pembelajarannya. Mata pembelajaran agama itu cenderung memusatkan perhatiannya pada ajaran, keyakinan, dan juga nilai-nilai spiritual yang terkait pada suatu keyakinan dan juga agama tertentu. Hal ini mencangkup kepada pemahaman tentang etika sehari-hari, moral, sejarah, tata cara beribadah, dan doktrin yang terkait dengan agama yang diajarkannya. Sementara itu, untuk pelajaran PKN itu fokusnya kepada mengajarkan siswa tentang nilai-nilai dan tugas yang berkaitan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ini meliputi memahami sistem politik, hak dan kewajiban warga, partisipasi dalam berdemokrasi, kebebasan sipil, pluralisme, hak asasi manusia, serta pemahaman tentang berbagai masalah sosial dan politik yang relevan pada konteks negara. Media adalah alat saluran komunikasi yang berfungsi sebagai perantara antara sumber pesan dengan penerima action. Media dapat berupa berbagai macam bentuk seperti film, televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya. Media memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai sumber informasi dan pengetahuan, caranya untuk mengekspresikan pendapat, ide dan gagasan, hiburan, serta sarana pendidikan yang memudahkan segala metode pembelajaran. Media pembelajaran PKN memiliki perbedaan dengan mata pelajaran lain dalam hal fokus dan karakteristik penggunaan media. PKN menekankan pada dimensi watak, karakter, dan kewarganegaraan. Sehingga media pembelajaran untuk PKN cenderung lebih menekankan pada nilai-nilai, sikap, dan pengetahuan terkait kewarganegaraan. Selain itu, media pembelajaran untuk PKN juga harus memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKN, serta karakteristik yang unik. Hal ini berbeda dengan mata pelajaran lain yang mungkin memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran untuk mata pelajaran PKN perlu disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik khusus dari mata pelajaran tersebut. Kami membuat media papan flanel yang berisi aturan dan tata tertib di rumah dan di sekolah yang benar dan salah. Kemudian, kami meminta peserta didik untuk mencocokkan gambar serta menanyakan alasan mereka mencocokkan gambar tersebut. Pembelajaran adalah kerangka konseptual atau pendekatan sistematis yang digunakan dalam mendesain dan menyampaikan pengalaman pembelajaran. Model ini mencakup strategi pengajaran, langkah-langkah instruksional, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendukung pemahaman dan penerimaan informasi oleh peserta didik. Beberapa contoh mode pembelajaran termasuk mode pembelajaran kooperatif, mode pembelajaran berbasis proyek, dan mode pembelajaran berbasis masalah. Setiap mode pembelajaran memiliki karakteristik uniknya.
yang dapat sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran tertentu. Saat memilih model pembelajaran PKN, penting untuk memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, sesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa untuk memilih model yang relevan. Yang kedua, pilih model yang mendorong partisipasi aktif siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep kewarganegaraan. Selain itu, pastikan model tersebut menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan etika. Dan yang terakhir, perhatikan karakteristik siswa, seperti tingkat usia dan juga minat siswa. Model pembelajaran yang relevan dengan konteks siswa akan lebih memotivasi dan efektif. Dan pastikan model tersebut dapat merangsang rasa ingin tahu dan refleksi siswa terhadap pembelajaran PKN. Model yang digunakan adalah model pembelajaran picture and picture, adalah model pembelajaran yang menggunakan media gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Udah siap? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ayo kita berdoa. Terus dulu tadi Ibu ada lihat ada yang nyanyi. Aku dari satu jari kanan satu jari kiri. Ya. Jadi sebelum berdoa kita nyanyi itu dulu lah. Sudah siap? Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, burung-burung, tangan digulung.
aja tadi ya, yuk? Nomor apa? Nah, benar atau salah kira-kira? Tempelnya di? Jadi membersihkan mainan itu perbuatan yang menaati peraturan yang ada di rumah atau di sekolah? Kenapa ini benar? Belajarnya sungguh-sungguh. Betul. Siapa namanya? Delima. Beri tepuk salut dulu untuk Delima. Tepuk salut. 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 Ada perbuatan atau yang menaati aturan dan yang tidak menaati aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Yang menaati peraturan itu benar. Belajar dengan tenang dan tertib. Jangan ikut kayak ini. Nanti salah. Terus teman jangan malah berkelahi. Jangan buat sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Terus kalau di rumah habis main dirapikan, jangan dibiarkan. Dengarkan penjelasan dari ibu. Sekarang ibu punya soal. Kalau yang tadi kalian jelaskan pasti ada dapat dibayarnya. Sudah siap mengerjakan? Keluarkan dulu alat tulisnya, pulpennya, dan ada foto-foto atau gambar-gambar yang berhubungan dengan apa yang dijelaskan tadi. Jadi cara mengerjakannya pertama isi dulu nama dan kelasnya di belakang. Terus kemudian beri tanda kakinya jangan Jika kau mengingat di saat kita masih 17, waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika.
Kamu titit gitu. Ada yang belum? Sudah belum semuanya? Nah, sudah belajar tentang tertib yang ada di sekolah dan juga di rumah. Seru hari ini pelajarannya. Apa aja yang bisa diambil dari pelajaran hari ini? Tenang. Peraturan di rumah tadi ada apa aja? Tahu. Membersihkan tempat bermain, membersihkan kandang, membersihkan kolam yang kotor. Nah, pintar. Kita berdoa dulu, oke? Berdoa dulu ya. Karena mau istirahat, jadi kita baca doa sebelum makan. Apa sudah ada yang hafal belum? Di saat kita masih 17, waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Namanya siapa? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Berhitung sudah bisa juga. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu.